Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi di tahun Victorious Faith ini. Dan di minggu yang terakhir di bulan Februari ini, kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema Love Interest yang telah empowering kita semua untuk memahami dan mengalami kasih Yesus yang sempurna dan tak bersyarat buat kita semua. Nah, sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformers, mari hari ini kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita mau rayakan kasih-Nya yang tak terbatas dalam hidup kita. Haleluya! Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
setiamu besar selamanya. Nyatakan kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama, kasih setiamu besar selamanya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Kasih yang bawa kami dekat kepadamu Tuhan. So now let's worship Him, let's adore Him, because His love that's taken us closer, He's taken us closer. My heart and taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart, 'cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart.
So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Saya percaya Anda semua terus antusias di dalam tahun iman yang berkemenangan ini. Dan di minggu yang terakhir bulan Februari ini kita masih akan tetap dalam tema Love Interest. Dan dengan sukacita saya ingin menyampaikan bahwa salah seorang sahabat, saudari saya di dalam Tuhan Yesus, di dalam ladang pelayanan, hari ini akan berbagi dan memberkati kita semua. Beliau adalah Tracy Trinita. Pastor Tracy akan melayani kita semua dalam satu tema yang menarik menurut saya, akan memberikan sebuah pewahyuan dan sebuah kesegaran yang baru. Bagaimana kita bisa meresponi kasih Tuhan yang luar biasa, sempurna, dan tidak bersyarat buat kita semua. Tracy Trinita adalah seperti yang mungkin banyak dari Anda ketahui, adalah seorang international supermodel awalnya. Tetapi oleh karena panggilan Tuhan, hari ini dia bukan hanya sudah menjadi berkat buat banyak tempat, bahkan di banyak negara juga, tapi lewat Ladimi, Ladies Discipleship Ministry, yang dimulainya menjadi berkat buat ratusan bahkan ribuan wanita yang boleh dimuridkan dan bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua akan semakin diperlengkapi. Mari siapkan hati kita dan mari kita menyambut firman Tuhan, kita menyambut Pastor Tracy Trinita dengan sukacita. Selamat pagi Transformers, selamat hari Minggu. Nama saya Tracy Trinita. Saya senang sekali pada pagi hari ini bisa diberi kesempatan untuk bawa firman Tuhan dari Bali. Dan saat ini saya percaya Anda dimanapun Anda berada dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Dan semoga suatu hari nanti kita bisa berjumpa in real life. Tapi untuk saat ini izinkan saya membawakan firman Tuhan di beberapa menit ke depan. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Engkau adalah Allah yang menyertai kami dalam masa susah maupun masa suka. Dalam segala kisah hidup kami, Tuhan setia dalam kehidupan kami. Bagaimana kami bisa membalas kebaikan Tuhan? Bagaimana kami bisa memberikan terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan? Dengan segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kami berlimpah-limpah dalam kehidupan ini. Tuhan, pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami untuk bisa mengerti bagaimana kasih Bapa yang begitu besar, pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami yang terhilang, maupun penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang menuntun hidup kami dari hari demi hari untuk membuat kami menjadi seperti anak Tuhan. Lebih lagi. Pagi hari ini Tuhan urapi hamba-Mu dan pendengaran kami semua, agar apa yang kami pelajari dari Engkau, dan apa yang kami akan terapkan sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ke depan ini ke dalam tangan kasih Kristus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagaimana caranya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita semua? Ini pertanyaan yang akan dirasakan bagi setiap orang yang mengalami perubahan, yang mengalami kebaikan Tuhan, yang mengalami pengenalan siapa Tuhan. Bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan kembali? Karena Tuhan telah mengasihi kita sebelum kita sanggup mengasihi Tuhan. Dan seringkali kalau kita mengasihi Tuhan, kita merasa nggak cukup. Karena Tuhan terlampau baik, memberikan begitu banyak, yang kita berikan tuh sedikit sekali untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan seringkali kita meragukan motivasi hati kita untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Apakah karena kita ingin sesuatu dari Tuhan? Atau sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan karena Ia pertama kali terlebih-lebih duluan mengasihi kita secara berlimpah. Pertanyaan ini pasti akan kita gumuli dalam kehidupan rohani kita.
Untuk Transformers dimanapun Anda berada, pasti kita merindukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Saat Tuhan Yesus ditanyai di kitab Matius 22 ayat yang ke-37 berbunyi seperti ini. Ditanyakan, apa hukum, yang mana hukum terutama dalam hukum Taurat? Ditanyakan seperti itu. Tuhan Yesus menjawab kepadanya, katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum tersebut, inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perkataan firman Tuhan sangat jelas, sangat simpel, sangat dalam, sangat sulit. Kita tahu bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Dengan seluruh tubuh, pikiran, kekuatan kita, dengan segenap hidup kita. Dan bagaimana kita bisa mengasihi sama kita? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang kita kasih ini? Itu langkah pertama. Kedua, apa kita sungguh-sungguh mengasihi diri kita dengan sehat, dengan benar, dengan ucapan syukur. Dan setelah kita bisa mengasihi diri kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang mengasihi sesama, tapi nggak suka dengan diri sendiri, ingin mengubah diri sendiri terlalu drastis. Ada juga orang terlalu cinta sama diri sendiri, lupa mengasihi sesama. Bagaimana caranya kita bisa punya balance atau keseimbangan dalam mengasihi, dalam takar, dalam konteks yang sebenarnya? Kita mengenal pertama mengasihi Allah. Allah adalah alasan kenapa semuanya ada di dunia ini. Ia tidak pernah tercipta, Ia yang menciptakan. Sebelum seluruh alam semesta tercipta, ada cinta yang sempurna dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Karena itu, kita bisa tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Karena sumber cinta kasih adalah dari Dia pribadi. Ada tiga pribadi dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu esensi, sama kedudukannya, sama kuasanya, sama kemuliaannya. Dalam cinta yang sempurna ini, ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Karena cinta pada asalnya, pada fondasinya adalah sebuah rasa, sebuah perasaan, sebuah kasih, sebuah ekspresi yang diberikan dan diterima. Kalau Tuhan yang kita sembah hanya satu pribadi, kepada siapa Tuhan mengasihi sebelum apapun ada di alam semesta? Karena kita menyembah Allah Tritunggal, ada cinta yang sempurna dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka itu kita boleh merasa aman karena kita menyembah Tuhan yang penuh kasih. Kekristenan, Judeo-Christian faith, the only faith yang bisa berkata bahwa kita menyembah Allah penuh kasih. Agama lain, kepercayaan lain tidak akan pernah bisa berkata seperti itu. Karena fondasi kasih harus ada minimum 2 oknum yang memberi dan menerima. Kita bisa bilang Allah adalah kasih karena itu adalah naturnya Allah. Dan karena itu naturnya Allah, Ia memberikan kelimpahan dari apa yang Dia miliki begitu banyak. Dan kita bisa menerima kasih tersebut. Kita mengenal Allah. Siapa Allah yang kita kenal? Allah yang maha hadir. Atau bahasa Inggrisnya omnipresence. Dia adalah Allah yang tak terbatas oleh waktu. Dia maha kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Selalu ada. Ia juga adalah Allah yang tidak terbatas pengetahuannya, omniscience. Dia juga adalah Allah yang terlampau baik, omnivolence, atau kemahabaikan Allah. Nah, kenapa kita bisa merasa aman? Karena kita mengenal karakter Allah yang saya sebutkan cuma sedikit dari segitu banyaknya karakter Allah yang terlalu mengagumkan. Karena kita terpanggil di dunia ini untuk mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal oleh dunia. Dan kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Diciptakan untuk melayani, untuk mempunyai relasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Karena itu, kalau kita menaruh Tuhan di hati, di tata tertinggi dalam hati hidup kita, kita akan merasa menjadi manusia yang utuh, yang sepenuhnya. Karena hanya Tuhanlah yang bertata seharusnya di tempat tertinggi dalam hati kita. Ada ruang hati kita yang begitu besar. Kita bisa isi dengan dunia. Bisa isi dengan pasangan hidup, kekayaan, karir, hobi, apapun bentuknya. Ruang itu terlalu besar untuk kekecilan. Hal-hal kecil yang kita pengen isi. Nah, Transformers, kalau Anda mau mengalami kepenuhan dalam hati Anda, dalam hidup Anda, Tuhan harus bertata di tempat tertinggi dalam hidup Anda, dalam hati Anda.
Hanya Dia yang bisa mengisi seluruh ruang yang besar itu. Dan kalau Tuhan hadir, ruang itu tidak terasa kosong. Hidup menjadi bermakna. Hidup menjadi penuh. Hidup menjadi terarah. Tuhan tidak hanya mengisi ruang hati kita, tapi Tuhan juga menata hidup kita dan hati kita. Tapi menjadi apa yang membuat kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada tempat dalam hati kita diciptakan untuk Tuhan, untuk punya hubungan erat dengan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa menyembah Tuhan sungguh-sungguh? Ada dosa yang mematahkan jembatan relasi antara manusia dengan Tuhan. Sehingga ada jarak antara manusia dengan Tuhan. Maka itu John Calvin, seorang teologi terkenal, berkata, hati manusia adalah pabrik berhala. Artinya kalau bukan Tuhan yang bertata, kita akan mengisi banyak hal untuk mendekorasi hati kita, yang itu akan membawa kekosongan. Dan walaupun yang manusia lakukan seringkali menyakiti hati Tuhan, tidak seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia saat manusia jatuh dalam dosa di kitab Kejadian. Tuhan memberikan janji bahwa ada sang juru selamat akan hadir dalam kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia, menjadi jembatan penyambung antara manusia dengan Bapa di surga. Dan janji itu digenapi dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ia masuk kepada waktu, kepada sejarah, kepada masa, hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Putra diberikan bayi lahir. Dan akhirnya 300 nubuatan di Perjanjian Lama keluar melalui penggenapan dalam Yesus Kristus. Kita boleh bangga untuk berkata bahwa Tuhan mengenal manusia dan Tuhan mengerti apa yang manusia rasakan. Karena Tuhan Yesus merasakan apa yang manusia rasakan. Ia pernah lapar, ia pernah disakiti, ia pernah ditinggal, ia pernah kecewa, ia pernah mengalami duka, ia pernah mengalami semua rasa yang kita rasakan. Ia bisa bersuka cita, ia punya banyak teman, dan ia pernah mengalami segala rasa yang kita bisa rasakan melebihi dari apa kita bisa rasakan. Kita punya Tuhan yang mengerti pergumulan hidup kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Karena itu, Tuhan yang sempurna ialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa pergi ke Bapa di surga tanpa melalui pengorbanan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena itu pengorbanan Tuhan di kayu salib memampukan kita untuk bisa mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Menghapus dosa kita, memberikan jiwa roh yang baru dalam kehidupan kita. Kita bisa menyembah Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena Tuhan mengubah hati kita, mengubah hidup kita, membawa transformasi dari dalam keluar. Dan akan terlihat bagaimana orang bisa melihat perubahan hidup kita. Roma 10:10 berbunyi, karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Bukan perbuatan baik kita menyelamatkan kita. Tapi karena kita selamat, kita akan berbuat baik. Bukan karena kita hebat, anaknya siapa, atau koneksi kita siapa. Tapi karena kita diselamatkan, kita bisa menjadi orang hebat untuk kemuliaan Tuhan. Dan dikoneksikan dengan banyak orang untuk membawa orang kembali kepada kasih Bapa. Setiap koneksi kita dalam kehidupan ini berguna untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu dalam pertobatan ada bedah hati. Dalam pertobatan, Tuhan akan mengeluarkan semua yang tidak baik dalam interior hati kita. Untuk membuat kita menjadi indah untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Inilah proses menjadi orang Kristen. Di mana proses untuk kudus adalah sanctification bahasa Inggrisnya. Atau proses pengudusan. Kita pertama diterima, justification, diterima, dikuduskan, pertama diselamatkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Maka dari itu kita boleh percaya bahwa Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, mengasihi sesama, tapi Tuhanlah yang memulai semua proses tersebut. Kita hanya menjalankan apa menjadi panggilan dan availability yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka itu, di tangan Tuhan, hidup kita akan menjadi indah. Dia adalah sang penenun yang agung. Kitalah benang-benangnya Tuhan. Tuhan merangkai hidup kita bersama dengan orang-orang percaya dan orang tidak percaya untuk menjadi sebuah gambaran indah akan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Menjadi benang di tangan Tuhan adalah suatu hal yang sangat indah. Karena rangkaian sang penenun yang agung akan merangkai kisah yang indah akan keseluruhan hidup kita. Masalahnya kita mau nggak dirangkai di tangan agung Tuhan. Dan dalam proses tersebut, kita bisa belajar bahwa Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa kita bisa bayangkan, harapkan, dan pikirkan. Efesus 3:20 berbunyi, bagi Dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan akan bekerja di dalam kita karena roh Tuhan telah hidup dalam kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui Tuhan bertata dalam hati kita, Tuhan akan mengubah kita dari dalam keluar. Nah, apa yang Tuhan telah lakukan di hidup kita, membuat kita bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan datang bukan mengubah orang jahat menjadi orang baik. Tuhan datang untuk membuat orang yang mati secara rohani, hidup secara rohani. Karena kalau orang hidup secara rohani, ia akan hidup dan menjadi baik. Dia akan berdampak bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita untuk hidup yang berguna, untuk hidup yang sungguh-sungguh, dipanggil oleh kuasa Tuhan yang mulia, yang ajaib, untuk menjadi manusia yang berbeda. Seperti apa sih manusia yang berbeda? Ini cara kita untuk bisa mengasihi Tuhan kembali. Ada melihat pertumbuhan rohani dalam hati dan hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjalankan misi selama di dunia melalui pertemanan, melalui bagaimana ia berdampak bagi sesamanya. Nah, kita semua dapat bertumbuh tidak dalam individu. Kita bertumbuh dalam komunitas. Kita menyembah Allah in the Trinity in the community. Kita pun juga hanya bisa bertumbuh dalam komunitas. Maka itu gereja ini adalah komunitas kita, sekalipun ini digital. Kita harus bertumbuh bersama orang-orang percaya. Hanya itulah cara kita untuk bisa bertumbuh. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari pertumbuhan yang sehat? Kita bisa melihat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama ia di dunia, Tuhan memiliki begitu banyak orang-orang yang mengasihi dia, menyukai dia, dan ikut dengan dia. Tapi Tuhan memilih 12 orang untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi sahabat karibnya, untuk menjadi orang terdekat dalam kehidupannya dia. 12 orang yang selama 3 tahun ke depan, ia akan memberikan pengertian, pengajaran, pengetahuan, dan juga melihat kemuliaan Tuhan melalui kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan. 12 murid Tuhan pilih. 12 murid yang sama sekali nggak hebat dari pandangan dunia. Tapi Tuhan percaya potensi mereka. Mungkin kita semua bukan orang-orang yang hebat. Tapi Tuhan percaya potensi kita. Tuhan percaya bukan apa yang telah berlalu. Tapi apa yang akan datang dalam hidup kita. Tuhan bisa melihat ke depan. Kalau anak-anak ini sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kalau percaya dan mengerti firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Akan ada transformasi yang hebat dalam kehidupan seseorang. Tuhan tidak melihat ke belakang. Tuhan melihat ke depan untuk bisa untuk tahu apa yang terjadi kepada 12 murid ini. Kalau mereka sungguh-sungguh ikut cara Tuhan dan berserah dan hidup dalam Tuhan. 12 murid dipilih oleh Tuhan. Tapi ada 3 teman terdekat. Yang kita tahu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di mana diundang oleh Tuhan untuk pergi ke gunung untuk melihat kemuliaan Tuhan saat Tuhan berjumpa dengan Musa maupun Elia. Dari 3 orang ini ada satu lagi terdekat. Yohanes. Sampai pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus berpesan kepada Yohanes, Yohanes inilah ibumu, rawatlah dia. Ibu inilah anakmu. Titip ibunya, ibu dunianya, kepada Yohanes sahabat terdekatnya. Seperti kita lihat, kita boleh punya banyak teman. Kita harus pilih teman-teman yang membangun iman kita. Kita pun juga memilih orang-orang lebih yang terpercaya semakin dikit. Kita punya sahabat terdekat, mungkin 1, 2, atau 3. Yang bisa tahu kita, yang berani untuk menantang iman kita, yang berani untuk menegur kita kalau kita salah, kalau kita berdosa, dan kalau kita mulai jauh dari cara hidup orang Kristen. Kita belajar dari Tuhan. Dan kita belajar dari Tuhan bukan hanya murid-murid ini yang tadinya selama 3 tahun melihat kemuliaan Tuhan. Mengalami goncangan saat mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan. Lari semuanya ke berbagai tempat. Mungkin cuma Yohanes yang ada di situ dengan ibu, dengan semua wanita. Mayoritas dari mereka pergi, lari ketakutan. Saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian setelah 3 hari. Saat Tuhan menjumpai satu persatu dari murid-muridnya. Saat Tuhan Yesus menjumpai lebih dari 500 orang setelah dia kebangkit dari kematian. Mereka mengalami transformasi. Mereka yang mengenal Tuhan Yesus selama 3 tahun kecewa karena mereka berharap Tuhan Yesus yang berbeda. Saat mereka mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya, Tuhan Yesus membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk hidup berbeda dari cara sebelumnya. Untuk membawa perubahan, untuk menjadi Bapa gereja awal-awal. Untuk membawa deklarasi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan membangunkan iman mereka. Dan mempercayai mereka untuk menjadi orang yang berpengaruh
membawa pengaruh tersebut kepada Yesus Kristus. Pengaruh Yesus kepada hidup mereka juga. Lihatlah karya Tuhan. Ia punya banyak sekali teman, tapi semakin sedikit dan sedikit dan sedikit yang dia berikan sepenuhnya, yang bisa mentransformasi kehidupan mereka semuanya. Kita pun juga sama. Kita mengasihi Tuhan dalam bertumbuh bersama komunitas yang membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi kita pasti pernah mengalami masa di mana kita merasa tidak aman dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita sendiri kalau kita tidak merasa aman? Apakah Tuhan bisa dipercaya? Betul, Tuhan bisa dipercaya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Jangan izinkan kebohongan atau trauma kita menggeserkan pengertian kita akan siapa Tuhan kita. Jangan biarkan pertemanan kita pun membuat kita ragu akan cinta. Karena pasti ada orang yang akan menyakiti kita. Kita semua hidup dalam dosa. Kita bergeseran dengan orang-orang berdosa. Kita pun juga tanpa sadar bisa menyakiti orang. Dan orang pun tanpa sadar bisa menyakiti kita. Tapi dalam pertemanan, dalam keluarga, harus ada selalu pengampunan. Kita yang telah diampuni oleh Tuhan yang begitu besar pengampunan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita pun juga dipanggil untuk mengampuni sesama kita. Kita boleh mengizinkan orang-orang tertentu dekat dengan kita. Tapi kita selalu baik kepada banyak orang. Ada banyak alasan kenapa kita tidak nyaman dalam mengasihi sesama kita. Mungkin dalam pertemanan kita takut mereka menyakiti kita. Mungkin dalam keluarga kita takut mereka tidak mengasihi kita. Mereka berharap lebih dari kita. Atau mungkin juga dalam relasi dengan pasangan hidup kita. Kita takut kalau mereka akan mengecewakan kita atau meninggalkan kita. Banyak hal yang membawa ketakutan di dunia ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan bilang dalam cinta kasih tidak ada ketakutan. Dan kita harus belajar untuk bisa mengetahui hal tersebut. Maka dari itu, bagaimana caranya kita untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri kita? Satu hal yang kita bisa pelajari adalah dengan rahmat dan kebaikan Tuhan, Tuhan berikan kita standar yang berbeda. Kita diberikan iman yang membawa kebaikan. Kebaikan membawa pengetahuan. Pengetahuan membawa pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih, dan bisa mengasihi sesama kita. Maka dari itu, kita bisa melihat dari firman Tuhan, saat Tuhan bilang bahwa saat kita bertobat, taman hati kita yang penuh dengan semak belukar, mungkin awalnya sebelum kita bertobat, anggap aja kalau hati kita adalah sebuah taman. Hati kita penuh dengan semak belukar, sakit hati, kebencian, iri, dendam, dan Tuhan adalah sang tukang kebun yang agung. Atau kalau penata taman yang indah, yang agung. Melalui pertobatan, Tuhan membersihkan ini semua, mengangkat semua semak belukar dan yang buruk dalam hati kita. Tuhan berikan kita taman yang bersih. Tuhan mulai menambah-nambahkan bunga pohon, bunga kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua adalah pemberian dari Tuhan. 3 yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera diberikan langsung oleh Tuhan saat kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita. Itu pemberian dari Tuhan secara langsung. Kita memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera sebagai anak-anak Tuhan. Aktifkan itu, percaya itu pemberian. Nah, masalahnya adalah orang seringkali diberi hadiah, lupa buka hadiahnya. Saya pernah mengalami itu. Waktu Natal kemarin, saya mengalami di mana banyak orang kasih saya kado, saya lupa. Berapa minggu kemudian saya buka sebuah kue, akhirnya rusak. Karena saya lupa untuk bukanya. Padahal kalau itu saya buka pada saat hadiah itu dikirim, saya bisa menikmati kesegaran dari kue tersebut. Karena saya pikir itu adalah hadiah kering atau benda yang masih bisa awet, saya tidak membuka di waktu yang tepat. Kita semua memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Aktifkan, percayailah bahwa kita punya sumber kasih yang ada dalam kita. Kita bisa bersukacita sekalipun mengalami banyak masalah, mengalami banyak sekali rintangan dalam hidup ini. Kita pun juga punya damai sejahtera. Sekalipun mungkin dunia membawa ketakutan dengan berita-berita, ataupun kita lagi mengalami banyak kekecewaan, kita tahu Tuhan mengampuni kita harus mengampuni sesama kita. 3 yang pertama pemberian dari Tuhan. Yang berikutnya adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, ini semua hanya bisa diaktifkan kalau kita bersama-sama berinteraksi dengan orang. Karena untuk bisa sabar, kita harus ditantang untuk nggak sabar dengan melalui pertemanan. Contohnya, kalau kita di rumah aja nggak kemana-mana, kita nggak akan pernah melatih kesabaran kita. Kalau kita di jalan, apalagi kalau di Jakarta,
dengan kemacetan dan sebagainya, kita belajar untuk sabar, atau kita lagi antri, itu kita harus belajar untuk sabar. Kita pun juga harus belajar untuk murah hati, memberi. Kalau kita hidup sendiri, individual di hutan, nggak ada satupun kita bisa berinteraksi. 3 buah roh ini tidak akan pernah bisa tajam. Kita nggak akan pernah bisa belajar sabar, murah hati, dan memberikan kebaikan. Yang 3 terakhir adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 3 ini kita bisa aplikasikan untuk melindungi semua pertumbuhan rohani kita. Belajar untuk setia, jangan gampang menyerah. Belajar untuk setia dalam hubungan dengan suami istri. Belajar untuk setia dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Untuk belajar setia kepada apa yang Tuhan berikan, talenta kita, gunakan. Karena talenta, kalau kita nggak gunakan, diambil dari kita. Kalau kita nggak gunakan, diberikan kepada orang lain. Gunakan, setia kepada panggilan Tuhan. Lemah lembut, belajar untuk mengubah. Mungkin kita berasal dari daerah yang kalau kita berbicara seperti orang marah, padahal nggak marah. Ini memang cara kita bicara. Tapi karena itu sebuah tradisi, kita kebiasaan. Akibatnya, orang nggak merasakan kelemah lembutan kita, padahal itu cara kita bicara. Mungkin kita harus bisa belajar untuk mengubah, agar orang bisa melihat dari tone suara kita, bahwa kita lemah lembut karena Tuhan melembutkan hati kita. Penguasaan diri sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Dan 9 buah roh ini akan tercermin dalam kehidupan kita. Saat kita terima Tuhan sebagai Juru Selamat, saat Tuhan bertata dalam hidup kita, saat kita memberi melalui kelimpahan dalam hati dan hidup kita, kita bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita, memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Melalui proses, melalui bertambah-tambah setiap harinya, melalui ucapan syukur. Kita juga bisa mengasihi sama kita. Karena kita telah mengasihi diri kita sendiri. Dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar. Kita bisa mengasihi sama kita melalui pengampunan, melalui percaya, melalui pengorbanan, melalui setiap buah-buah roh yang kita akan aplikasikan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, sukacita dan kasih. Semua akan terlihat saat kita bertumbuh dalam Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin berkata ada 1 Yohanes 4:18 dan 1 berbunyi seperti ini. 1 Yohanes, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup di dalamnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Dan tidak ada seorang pun bisa berkata bahwa ia perdamaian Allah jika tidak ada kasih, jika kita tidak saling mengasihi. Kalau Allah di dalam kita, ada kasih yang sempurna dalam kehidupan kita. Maka dari itu sebagai penutup, jangan takut dalam hidup untuk bisa memberikan kasih kepada dunia. Untuk bisa mengasihi diri kita, untuk bisa mengampuni semua. Kalau Tuhan mengampuni kesalahan kita di masa lalu, kita harus belajar untuk merelakan dan mengampuni kita yang menyakiti diri kita sendiri. Sehingga dengan hati yang bersyukur, dengan hidup yang diubahkan oleh Tuhan, dengan melihat masa depan yang cerah dituntun oleh Sang Penenun yang agung, kita bisa melangkah dalam hidup dengan penuh damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Sehingga kita bisa mengasihi sesama kita dengan cara yang sehat. Tidak menempatkan mereka tempat yang tertinggi harusnya Tuhan, atau tidak menyakiti mereka sebagai penghukuman karena Tuhan tidak menghukum kita. Kita pun harus tidak menghukum orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mengampuni. Karena hak menghukum adalah milik Tuhan. Maka dari itu, saya yakin penuh Transformers bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, pikiran, hati, jiwa, roh. Karena Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Kita bisa. Kita bisa mengasihi diri kita dengan berbicara firman Tuhan kepada diri kita. Ingatkan kepada diri kita bahwa kita punya identitas yang baru dalam Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan. Dan ingatkan juga kepada sesama. Ada kasih Allah yang mengubah hidup kita. Sehingga kita juga bisa mengasihi mereka dengan cara yang sehat. Saya percaya bahwa hidup kita adalah satu
kain besar yang ditenun oleh Tuhan dan kita adalah benang-benang yang mulia yang Tuhan telah bersihkan dan warnai untuk membawa suatu gambar indah bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita semua hidup berbeda di tahun 2023 ini. Hidup berbeda untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memampukan kita menjalaninya, dampaknya indah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Engkau adalah Allah yang kami bisa percaya. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau adalah Allah yang memampukan kami untuk menerima kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan, untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Dan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami ingin Tuhan mencerminkan kebaikan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari, kepada diri kami sendiri, maupun kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk kami bisa dimampukan, untuk bisa mengekspresikan kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada hidup kami, kepada sesama maupun kepada hidup kami pribadi. Tuhan lembutkan hati kami, tajamkan pengertian kami, bikin kami bisa bergerak membantu sesama kami Tuhan, bikin kami berdampak bagi dunia, dan bikin hidup kami Tuhan memuliakan Tuhan sampai nanti kami berjumpa dengan Tuhan di keabadian Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, Transformation Church ini Tuhan, The Transformers Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi bukti kesetiaan Tuhan, bukti Tuhan mengubah, bukti kemuliaan Tuhan, agar dunia bisa melihat hanya dalam Yesus Kristus sumber pengharapan sejati, kami bisa hidup penuh dan bermanfaat bagi dunia dan menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penuh doa kami, Tuhan dengar, Tuhan mengubah hidup kami, dan kami mau melangkah dengan iman di hari-hari ke depan, dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Pak Pendeta Bambang dan semua keluarga, dan semua teman-teman di Gereja Transformation Church. Sampai jumpa lain waktu, Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Tracy untuk kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya, puji Tuhan, kita sungguh bersukacita dan kita sungguh diperlengkapi hari ini lewat worship yang kita naikkan bersama-sama dengan tim. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang saya percaya sudah memberkati kita semua. Sekali lagi thank you Tracy buat available, buat kesediaan untuk boleh memberkati kami semua di Transformation Church. Saya percaya setiap kita sudah dikuatkan hari ini. Dan tentunya
Kalau kita mau jadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam transformation journey kita, menjadi pendengar yang luar biasa tidaklah cukup. Kita perlu menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara, mari kita membuka hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat yang sudah menyelamatkan dan mengasihi kita tanpa syarat, dan persekutuan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menolong memampukan kita untuk hidup di dalam jalan-jalannya sesuai dengan kehendaknya, bahkan menjadi berkat dan menjadi transformers yang membawa transformasi dimanapun kita ditempatkan. Dan hanya dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah percaya dan menerima berkat pengutusan ini, kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.